Oke, selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai kebaktian kita, kebaktian sekolah minggu. Adik-adik semua di rumah ya. Kita bersyukur pada Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menolong kita, melihara kita, boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang kita siap memuji Tuhan, memberikan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Ini kan pujian selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semua, kita akan berdoa. Adik di rumah, semua tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami terpisah sementara waktu, adik-adik di rumah, Tuhan, Engkau jaga mereka. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau pelihara mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian kami, kebaktian sekolah minggu ini Tuhan. Kau pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan pujian Anak Allah. Yesus yang telah mati untuk kita, telah menebus darahnya, tercurah di kayu salib, dan menang atas dosa. Ya, kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, Anak Allah. Kita tepuk tangan semua ya. Ayo berdiri semua dan tepuk tangan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, semangat lagi adik-adik semua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, mengujikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, sekali lagi, hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, kita akan lakukan pujian lagi dengan judul hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik, Tuhan mau hidup ini kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi ya.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Adik-adik, sekarang saatnya kita berikan persembahan untuk Tuhan. Nah, gimana caranya? Adik-adik ambil amplopnya, masukkan uangnya, kemudian tulis tanggal hari Minggu. Nanti setelah kita kembali ke gereja, adik-adik bawa persembahannya dan masukkan dalam kantong persembahan. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita akan berpujian bawa persembahan. Ya, kita muji Tuhan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, sekali lagi, ayo semua petang semua nyanyi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dari semua, kita lipat tangan, tutup mata, berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Kita berdoa ya adik di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu tempat ini. Tuhan berkati adik-adik Tuhan. Berkati mereka Tuhan di rumah. Mungkin mereka gelisah. Mereka mungkin ingin keluar rumah, tapi keadaan tidak memungkinkan. Tuhan jaga mereka. Tuhan pelihara mereka. Lindungi mereka Tuhan. Mereka yang mungkin belajar secara online, Tuhan juga tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong orang tua mereka yang bekerja, baik di rumah maupun di luar rumah. Tuhan jaga, pelihara. Tuhan berkati usaha mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan terima dan pakai Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami bawa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita dengan pujian lagi baca kitab suci. Ya, untuk bertumbuh harus baca kitab suci dan selalu berdoa. Ya, oke? Kita pujian lagi sekali lagi. Baca kitab suci, baru kita dengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan semua ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo sekali lagi, semangat lagi. Ayo semua semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, semangat lagi. Ulang sekali lagi, keras sekali suara. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik sekarang semua duduk tenang. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati. Halo anak-anak, selamat Paskah, selamat bertemu. Kita bersyukur pada hari ini di dalam perayaan Paskah ini sangat spesial, sehingga Lause boleh menyampaikan firman Tuhan dan kalian mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah di rumah kalian masing-masing. Nah, sebelum kita membaca kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Paskah. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia yang Engkau kirim untuk menjadi penebus kami. Tapi Dia juga sudah bangkit dan ada di surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Di sana Tuhan Yesus terus berdoa bagi kami. Kami bersyukur. Dan pada hari ini di dalam perayaan Paskah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu supaya kami mengenal, mengerti siapakah Kristus yang bangkit bagi kami itu. Karena itu beri kami ketenangan, beri kami pengertian, pimpin dan sertai kami, dan juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause ingin mengajak kalian semua untuk membuka Alkitab kalian. Kalian bisa membuka dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Lause akan membaca untuk kalian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama satu kali lagi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Anak-anak tahu tidak apa artinya sulung? Sulung itu artinya yang pertama. Pertama itu misalnya kalau kamu adalah koko dan cici. Misalnya kamu anak pertama di dalam keluargamu. Berarti mamamu itu melahirkan kamu pertama.
Nah, sebelum Tuhan mengirimkan anak-anak yang lain ke dalam keluarga papa dan mamamu, Tuhan mengirimkan kamu. Setelah kamu lahir ke dalam dunia, Tuhan mengirimkan kembali anak-anak yang lain, adik-adikmu. Maka adik-adikmu bukan lagi disebut anak sulung, kamu disebut anak sulung. Anak sulung itu artinya anak yang pertama. Setelah anak sulung akan lahir anak-anak yang lain, ya. Maka itu disebut sulung. Nah, Tuhan Yesus disebut yang bangkitnya sulung. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu adalah yang bangkit pertama. Setelah Tuhan Yesus bangkit, akan ada kebangkitan-kebangkitan yang lainnya. Apa maksudnya kebangkitan-kebangkitan yang lainnya? Yaitu kita, orang-orang yang percaya, yang ditebus di dalam kematiannya, akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, anak-anak, hari ini ketika kita merayakan Paskah, anak-anak harus tahu mengapa kita merayakan Paskah. Pada satu pagi, para perempuan-perempuan sudah siap-siap. Mereka sudah membawa kain. Kain itu diperlukan oleh mereka untuk menutup kepalanya. Karena apa? Karena perempuan-perempuan pada zaman itu, setiap mereka keluar dari rumah, mereka harus menutup kepalanya. Selain menutup kepalanya dan mempersiapkan kain, perempuan-perempuan itu juga mempersiapkan sebuah keranjang. Nah, di dalam keranjang mereka itu membawa ada minyak wangi. Mereka juga membawa rempah-rempah. Ada macam-macam barang yang mereka bawa. Apa sih gunanya mereka membawa minyak wangi dan rempah-rempah? Karena mereka akan pergi ke kuburan. Di sana mereka merencanakan kalau mereka sampai ke kuburan itu, tentu kuburan itu adalah tempat orang meninggal. Mereka akan memakai minyak wangi itu untuk ditaruh di atas orang yang meninggal itu atau di atas mayat. Dan juga rempah-rempah yang wangi itu ditaruh menolong supaya mayat yang membusuk itu tidak menjadi bau. Jadi ternyata anak-anak, pagi itu perempuan itu tinggal mengangkat keranjangnya. Mengapa? Karena mereka sudah mempersiapkan keranjangnya tadi malam. Mereka sudah siapkan beberapa orang perempuan. Nah, perempuan ini salah satunya itu bernama Maria Magda. Maria Magda ini sudah mempersiapkan barang-barangnya. Kenapa dia mempersiapkan semua dengan baik? Karena Maria Magda ini mengingat mayat orang yang dia akan datangi kuburannya itu adalah orang yang sangat baik. Orang yang sangat mengasihi dia. Mengapa? Karena Maria Magda ingat, dulu aku pernah sakit. Penyakitku itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Aku dibawa kemana-mana. Sampai mama papaku miskin, uangnya habis tapi tidak ada yang menyembuhkannya. Sakitnya apa? Anak tahu tidak? Maria Magda itu sakitnya suka marah-marah. Dia tidak bisa berpikir. Otaknya itu sepertinya buntu. Kenapa? Karena ternyata Maria Magda ini dikuasai oleh 7 roh jahat, 7 setan. Iblis itu merasuk ke dalam tubuhnya sehingga Maria Magda itu tidak bisa berpikir. Maka ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengusir kuasa roh jahat itu sehingga roh jahat itu keluar dari Maria Magda. Sejak saat itu Maria Magda hidup dengan tenang. Dia juga bisa mendengar firman Tuhan. Jadi setiap kali ketika Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan, Maria Magda itu dengan senang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang Maria Magda sangat sedih. Kenapa? Karena dia sudah bersama-sama perempuan-perempuan yang lain mengintip. Tuhan Yesus itu sudah dipaku, disalibkan, dan dia sudah mati. Waktu dia mati juga, orang-orang sudah menurunkan dia dari salib. Para bapak-bapak itu mencuci luka-lukanya, darahnya, darah di kepalanya karena dia dipakai mahkota duri. Mereka membersihkan dia. Sesudah dia dibersihkan, mereka menutup kepalanya dengan kain peluh dan juga dengan kain kafan, mengikat mayat Yesus dari kaki sampai ke atas kepala dengan kain yang panjang supaya mayat Tuhan Yesus itu tetap lurus. Sesudah itu mereka membawanya ke sebuah taman. Di dalam taman itu ada sebuah kuburan. Jadi kuburan ini ada kuburan milik orang yang kaya. Jadi taman ini sangat bagus. Lalu mereka mengintip. Lalu mayat Yesus dimasukkan ke dalam kuburan. Kuburan itu terbuat dari sebuah batu yang dilobangi, jadi seperti sebuah gua. Nah, setelah mayat itu dimasukkan, lalu kuburan itu ditutup dengan batu yang besar. Lalu
pemerintah Romawi memberikan stempel, kasih cop di sana ya, di stempel. Tidak ada orang boleh masuk atau datang ke kuburan itu, masuk ke dalam kuburan itu tanpa izin dari pemerintah. Para perempuan lihat, iya ya. Lalu mereka waktu jalan, wah bagaimana ya sampai ke sana? Nanti siapa yang bantu kita bukain pintu batu yang besar itu? Kan gak ada laki-laki. Tapi Maria Magna, karena dia ingat Tuhan Yesus sudah begitu baik pada dia tidak peduli, pokoknya sudah sampai. Tapi waktu Maria sampai ke sana, apa yang terjadi anak-anak? Di dalam kitab Lukas dikatakan, sampai ke sana, waktu Maria sampai ke sana, waktu Maria tiba, ya Maria Magda itu tiba di kuburan Yesus. Wah, dia sampai ke sana, apa yang terjadi? Dia lihat tidak ada prajurit. Pintu dari kuburan itu juga sudah terbuka. Karena Maria itu melihat hal itu, dia kaget, dia lempar keranjangnya, lalu dia cepat-cepat lari ke kota. Waktu dia sampai ke kota, dia kasih tahu kepada Yohanes sama Petrus. Waktu Yohanes sama Petrus dengar, mereka cepat-cepat juga lari ke kuburan. Waduh, apa yang terjadi ya? Kenapa kuburan Yesus itu bisa terbongkar? Kenapa pintu kuburannya itu bisa terbuka? Lalu segeralah ya mereka sampai ke sana. Tetapi Petrus larinya lebih lambat karena dia lebih tua. Yohanes itu larinya lebih cepat karena dia lebih muda. Sampai ke sana Yohanes lihat, iya loh, benar loh, kuburan itu sudah terbuka, penutupnya sudah terbuka. Lalu Yohanes lihat dari luar, kainnya juga ada di atas tanah, mayatnya juga tidak ada. Waktu Yohanes lihat tidak lama, ada satu orang tiba lagi di belakang. Lalu Yohanes lihat, siapa? Oh, lalu Petrus. Sekarang Petrus sudah sampai. Yohanes kasih tahu Petrus, guru kita sudah tidak ada, mayatnya sudah tidak ada di dalam kuburan ini. Hah? Lalu Petrus cepat-cepat masuk ke dalam kuburan dia, masuk ke dalam lubang kubur itu. Dia lihat di dalam, iya, benar. Kainnya sudah tergelatak di atas tanah. Satu kain yang penutup kepala sebelah kanan, kain kafan penutup kaki sampai ke tubuh sebelah sana. Lalu Petrus bilang, Yohanes, kamu tahu tidak apa yang terjadi? Yesus sudah bangkit. Oh, Yesus sudah bangkit. Iya, kamu tidak ingat? Dia sudah kasih tahu kita loh. Waktu dia membangkitkan Lazarus, dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus sudah katakan. Oh, berarti Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar-benar sekarang dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia sudah bangkit. Lalu mereka berdua lari dengan cepat. Sekarang Petrus sudah bisa lari dengan cepat kembali ke kota. Sampai di kota dia kasih tahu murid-murid yang lain. Lalu Maria Magda tunggu. Ya. Mereka lari. Lebih baik aku kembali ke kuburan itu. Lalu Maria Magda kembali ke kuburan itu. Anak-anak dia sampai ke kuburan itu, apa yang terjadi? Waktu Maria sampai ke kuburan itu, dia bingung. Loh, kenapa Petrus sama Yohanes juga nggak ada? Lalu Maria dengan sedih dia menangis. Waktu Maria menangis, dia berdiri di kuburan itu, dia menangis. Waktu dia menangis, ada 2 orang malaikat mendatangi Maria. Malaikat itu panggil sama Maria, Ibu, mengapa kamu menangis? Lalu Maria jawab kepada malaikat itu yang berpakaian putih itu, Tuhanku, guruku, mayatnya yang sudah kami kuburkan di sini itu sudah diambil orang. Aku tidak tahu ia diletakkan di mana. Sesudah itu Maria bilang begitu, Maria lihat ke belakang. Lalu dari belakangnya, ada orang lain. Dan orang itu juga bicara sama Maria, panggil, Ibu, mengapa engkau menangis? Apa yang engkau cari? Lalu Maria bilang sama orang itu, pikir Maria, ini kan taman ya, jangan-jangan bapak ini penjaga taman. Lalu dia bilang sama bapak itu, dia bilang, Tuhan, apakah Tuhan tahu di manakah orang mengambil mayat daripada guruku? Di mana meletakkannya? Kamu tahu tidak, Tuhan? Lalu waktu Maria sudah katakan itu, lalu orang ini memanggil dia, Maria. Lalu Maria tahu ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Waktu Maria tahu itu adalah Tuhan Yesus, lalu dia memanggil, Rabuni, guru. Waktu dia mau pegang Tuhan Yesus bilang, jangan pegang aku dulu Maria, sekarang aku akan kembali kepada Bapa dulu. Sekarang kamu pergi ke kota,
kasih tahu kepada murid-murid yang lain bahwa aku sudah bangkit. Lalu mereka cepat-cepat pulang kasih tahu kepada orang-orang bahwa Yesus sudah bangkit. Apakah benar Yesus sudah bangkit? Mengapa Yesus bisa bangkit? Yesus bisa bangkit karena Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Artinya dia itu sudah hidup sebelum dia dilahirkan. Mengapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menciptakan langit dan bumi dan menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa tidak mentaati Tuhan. Mereka mengikuti setan, mereka melawan Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan mereka melahirkan anak-anak, lalu jadilah bangsa Israel. Bangsa Israel terus melawan Tuhan, lalu Tuhan mengutus nabi-nabi. Nabi-nabi menegur orang Israel, kasih tahu mereka bahwa Allah akan memberikan juru selamat. Tiba waktunya Allah datang ke dalam dunia. Lalu Allah anak, yaitu Tuhan Yesus, lahir ke dalam dunia, menjadi manusia pada hari Natal. Dia hidup di dunia ini 33,5 tahun. Pada waktu yang tepat dia sudah disalibkan, lalu dikuburkan dan mati. Lalu pada hari yang ditentukan Allah Bapa, dia sudah bangkit. Jadi dia adalah kebangkitan dan hidup karena dia adalah Allah yang kekal. Maka dia juga adalah Allah yang kekal yang sekarang sudah kembali ke surga. Dia kembali ke surga, dia menjanjikan hidup yang kekal juga kepada kita. Maka Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sulung, kebangkitan yang sulung, kebangkitan yang setelah itu orang-orang yang percaya bahwa dia sudah mati di atas kayu salib, dia bangkit dan memberikan hidup yang kekal. Anak-anak, karena itulah Tuhan Yesus benar-benar bangkit, karena dia adalah Allah yang kekal. Maka dia juga memberikan hidup yang kekal kepada kita. Marilah kita menerima Tuhan Yesus yang bangkit itu, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan dan tetap ada sampai kekekalan itu. Datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan dia sudah bangkit menjadi Allah kita. Sekarang dia ada di surga bersama-sama dengan Allah Bapa, menyertai kita bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia juga mendoakan kita. Biarlah kita bersyukur, kita bersuka cita, dan kita menerima dia sebagai Allah kita yang hidup di dalam hati kita. Anak-anak, Lause mengajak kita untuk kita mengingat bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang sama, yang bertemu dengan Maria Magda, bertemu dengan Yohanes, dan bertemu dengan Petrus. Dan dia juga adalah Tuhan yang sekarang naik ke surga. Anak-anak, sekarang orang-orang itu mati. Ya, kita tahu bahwa kita harus berada di rumah. Mama papa kita itu menjaga kita ada di rumah untuk melindungi kita dari bahaya kematian. Tetapi anak-anak, memang COVID-19 itu bisa mematikan orang. Tetapi COVID itu mematikan kita karena penyakit. Tetapi ada banyak orang yang tidak kena COVID-19, mereka juga akan mati. Mereka itu mati, misalnya kita lihat dari sepanjang zaman, dari zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika ular mengatakan kepada mereka untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal Tuhan sudah bilang, tidak boleh memakannya. Kalau kamu makan, pastilah kamu mati. Setelah makan, Adam dan Hawa sepertinya tidak mati ya anak-anak ya. Tetapi sebenarnya mereka itu sedang menuju kematian. Karena setelah itu Adam dan Hawa melahirkan anak. Lalu anaknya bernama Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Itu adalah kematian manusia yang pertama, anak-anak. Setelah itu Adam dan Hawa juga melahirkan anak-anak yang lain. Setelah melahirkan anak-anak yang lain, Adam dan Hawa menjadi tua, mereka juga mati. Jadi semua manusia yang mati, yang hidup di dalam dunia ini, waktu lahir mereka itu menuju kematian. Ada yang mati, mungkin yang kita mendengar ada orang yang mati meninggal karena COVID-19. Tetapi juga ada orang yang mati karena tua. Mungkin kita juga meninggal dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi bukan meninggal itu yang penting. Tuhan Yesus juga sudah mati di atas kayu salib. Dia disalibkan mati di atas kayu salib. Tetapi yang paling penting, seperti dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 mengatakan, Yesus Kristus adalah
Setelah dia mati, dia dibangkitkan sebagai yang sulung. Artinya dia yang pertama. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, akan ada kita, orang-orang percaya yang akan dibangkitkan. Karena itulah anak-anak, walaupun kita harus berwaspada, menjaga diri kita dari wabah penyakit yang membuat kita harus berada di rumah. Tapi kita tidak selamanya bisa melindungi diri kita dari kematian. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, dia juga akan membangkitkan membangkitkan kita. Allah Bapa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus juga akan membuat kita bangkit bersama-sama dengan dia, memiliki hidup yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus berkata kebangkitan itu hanya diberikan bagi orang-orang yang ditebusnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, yang dipilihnya untuk diselamatkan. Berarti anak-anak, kita harus menerima Tuhan Yesus menjadi penebus kita. Hari ini, Lause ingin mengajak kita untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, supaya kita mendapatkan bagian dari penebusannya di atas kayu salib, dan bersama-sama dia dibangkitkan pada waktu yang ditentukan Allah. Maka itu, marilah Lause ingin mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Tebuslah kami di dalam Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, supaya kami bersama-sama dengan dia menerima kebangkitan yang Engkau berikan kepada Tuhan Yesus. Biarlah juga menjadi kebangkitan milik kami. Walaupun saat ini ya Tuhan, kami harus melindungi diri kami dari wabah penyakit, tetapi kami tidak menjadi takut karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya menyerahkan diri kami untuk dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi kami juga menyerahkan hidup kami, supaya sepanjang hidup kami sejak kecil, kami boleh benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Paskah, terima kasih untuk penebusan Kristus, terima kasih juga untuk kebangkitannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause ingin mengajak kita menyanyikan lagu ini. Tuhan disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Tuhan disalib karena cinta saya, dosa dihapusnya. Tuhan disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Tuhan disalib karena cinta saya, dosa dihapusnya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah anak-anak. Kamu boleh mengambil saat teduh dan menutup kebaktian Paskah kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua di rumah, kita telah memuji Tuhan, kita telah selalu mendengar firman Tuhan. Ya, saya inginkan adik boleh bertumbuh setelah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami, ibadah sekolah minggu, dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik di rumah Tuhan, jaga mereka Tuhan, pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matahari Minggu, berjumpa lagi minggu depan. Dadah.